Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nurlaila Sari dari kelas Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah web service di semester 5 ini. Dan di sini saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh teman saya yaitu Rafa Septiani. Dan langsung saja di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ebook yang sudah kami buat, di mana kami di sini membuat untuk tema apotek. Untuk tema apotek ini di sini ada beberapa poin yang kita buat di e-booknya. Yang pertama di sini ada cover dari mulai ebook dan judul yakni web service case study, di mana case studinya ini adalah Apotek Sentosa. Nah, di sini ada Putri Nurlaila Sari dan Rafa Septiani. Dan langsung saja untuk pembukaannya. Di sini Apotek Sentosa ini merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan kefarmasian dengan menerapkan teknologi digital, di mana apotek ini merupakan website yang memang mempermudah untuk pelanggan membeli obat yang dibutuhkan itu. Nah, ada beberapa juga fitur yang kita sudah buat. Nah, di sini dalam pembuatan website apotek ini ada beberapa fitur yang tersedia. Nah, di antaranya ini ada manajemen user, lalu ada manajemen obat, ada manajemen supplier, manajemen profil, dan transaksi obat. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan hanya 2 poin saja. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Rafa Septiani. Rancangan endpointnya sendiri ini kita membuat sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, untuk manajemen user sendiri kita menggunakan hanya metode post saja. Jadi untuk get dan update, delete kita tidak menggunakannya untuk user. Nah, di sini metode post ini untuk apa sih? Jadi kita sebelum endpoint ini dilakukan, jadi untuk metode post sendiri untuk mendaftar sebagai user, di mana nanti sebelumnya kita akan memasukkan data yang diperlukan gitu, untuk register maupun login. Nanti untuk register dan login akan beda sendiri datanya untuk dimasukkan gitu. Lanjut untuk manajemen obat, di mana untuk manajemen obat ini bisa CRUD gitu, jadi bisa create data, update data, delete data, dan kita bisa melihat data yang ada gitu. Nah, di sini juga untuk get, untuk apa sih get ini, metode get ini? Nah, untuk mendapatkan list daftar obat yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nanti di sininya pada contohnya di sini. Nah, di sini data yang ada di database-nya, nanti ketika kita akan memanggil metode get lalu endpoint-nya seperti ini, maka list daftar yang tadi ada di database-nya akan muncul gitu. Nanti kita akan praktekkan untuk REST API di Postman-nya. Nah, untuk post sendiri juga sama untuk membuat atau menambahkan data obat. Jadi ketika data obat ini akan ditambahkan oleh admin, nanti kita menggunakan metode post gitu. Nah, untuk get ini kenapa sih apa bedanya gitu sama metode yang di atas, get yang di atas? Nah, untuk get yang ini gitu, kita menambahkan ID obatnya. Jadi kita mendapatkan detail dari daftar obat tersebut hanya sesuai dengan ID yang kita
cantumkan aja gitu. Jadi nggak semua detail obat yang ada di database tersebut dimunculkan atau ditampilkan. Jadi kita hanya mengambil sesuai dengan ID obat yang kita masukkan gitu. Nah, untuk method put sendiri ini fungsinya untuk apa sih? Jadi kita untuk mengubah detail data obat gitu. Nah, contohnya seperti apa nanti akan kita praktekkan agar lebih jelasnya. Dan untuk kurang lebihnya, misalkan ketika stok obatnya kita akan mengurangi, jadi misalkan yang ini jadi 200. Nah, kita menggunakan metode put nih, tapi dengan syarat ID obatnya kita cantumkan. Nah, di sini contohnya ID obatnya kan 3 nih. Nah, jadi di sini kita endpointnya itu slice 3 gitu. Jadi untuk mengubah detail data obat. Nah, nanti kita create juga data-data yang ada di obat _apotek ini. Jadi semuanya dari mulai nama obat sampai di akhir, dan kita ubah nih apa aja yang akan kita ubah value dari field tersebut. Nah, untuk delete pun sama. Jadi kita menggunakan ID yang kita akan hapus gitu. Misalkan ID 3 akan kita hapus, lalu kita coba slice, langsung masukkan saja ID-nya gitu. Misalkan 3. Nah, nanti langsung terhapus. Ke sini dulu terlebih dahulu. Kita ke root. Nah, nanti membedakan antara kita memanggil seperti apa di endpoint-nya. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat contohnya tadi obat ya. Nah, di sini get. Nah, di sini obat apotek nih kita panggil nanti di endpoint-nya slice obat apotek. Begitupun post, lalu get yang menggunakan ID, lalu ada put, ada delete. Nah, kita menggunakan sesuai dengan pemanggilan yang ada di root ini. Jadi kita bisa menghubungkan antara source code-nya dengan database-nya. Ya, di sini kita membuat dalam bentuk entity relationship diagram gitu atau ERD. Nah, di sini rancangan database-nya ini berelasi antara tabel satu dengan tabel lainnya. Jadi contohnya ini, kita jelaskan satu-satu untuk lebih jelasnya. Jadi di sini ada tabel obat _apotek di mana ID. Jadi ID dari obat tersebut gitu. Nanti di beberapa data ke bawah ini adalah field pendukung dari tabel obat _apotek ini. Untuk di sini ada foreign key supplier ID. Nah, ini kenapa sih ada foreign key dari supplier ID? Nah, nanti ini berelasi dengan tabel supplier. Jadi supplier yang sudah mengirimkan atau mendistribusikan obat tersebut, maka akan tampil nih di obat tersebut suppliernya dari ID berapa. Nah, untuk transaksi apotek juga seperti itu gitu. Nanti di sini foreign key-nya ada ID, lalu ada primary key, maksudnya mohon maaf. Primary key-nya itu ada ID, dan foreign key-nya itu ada user _ID, dan foreign key-nya juga ada 2 di sini di tabel transaksi apotek gitu. Dan mohon maaf ini primary key ya teman-teman. Dan lanjut, untuk foreign key dari tabel transaksi _apotek ini ada 2. Jadi berelasi dengan tabel user dan berelasi dengan tabel obat apotek. Nah, lalu ada field pendukungnya dari transaksi, dan di sini juga di tabel user, ID user ini berelasi dengan profil, di mana profil ini profil dari pemilik user sendiri gitu. Di sini juga ada field pendukung dari mulai nama depan, nama belakang, lalu image dan summary. Nah, ini yang sudah dijelaskan juga. Lalu lanjut mungkin untuk dokumentasi API-nya. Nah, di sini untuk dokumentasi
API dari register, kita coba lihat requestnya terlebih dahulu, di mana statusnya ini seperti ini ya, hit dan require authentication gitu. Jadi untuk register ini kita tidak menggunakan authentication gitu, jadi tidak menggunakan token barrier gitu. Nah di sini nanti endpointnya sesuai dengan yang sudah jelaskan sebelumnya. Nah nanti parametersnya seperti apa sih? Nanti kita sebelum register itu kita menambahkan dulu data yang diperlukan, seperti nama, lalu email, ada password dan password confirmation. Nah contohnya di sini ada nama, lalu coba user, lalu emailnya user@gmail.com, passwordnya ada seperti ini, lalu password confirmationnya ada ini. Samakan dengan password yang sebelumnya. Nanti ketika di send atau kita run coba, lalu maka akan ditampilkan nih nama dan emailnya. Dan untuk kenapa sih ada update dan create ini gitu. Nah kita coba lihat codingan terlebih dahulu, dimana kita coba lihat di model obat apotek. Nah, di sini kita sudah menggunakan public timestamp atau true. Nah, jadi otomatis tercreate gitu untuk create data dan create dari tanggal yang kita buat dan tanggal di update-nya gitu. Dan untuk dokumentasi API login itu sama seperti register, jadi tidak perlu authentication gitu, tidak butuh untuk token barrier-nya. Nah ini slice-nya hanya membedakan itu register dan ini login. Parameternya beda dengan yang sebelumnya gitu, karena register itu baru mencoba untuk mendaftar sebagai user, tapi di sini itu sebagai user yang sudah memiliki akun. Nah di sini contohnya email, misalkan di sini rafasepti@gmail.com, lalu passwordnya masukkan. Nah ketika sudah memiliki user sebelumnya atau mendaftar sebelumnya, maka respon atau hasilnya akan seperti ini gitu. Token yang akan digunakan untuk admin melakukan post data atau update data, delete data. Nah kita menggunakan token yang sudah tersedia gitu ketika login. Nah di sini juga token type-nya barrier, lalu expire-nya itu 3600 second gitu ya, dalam hitungan second. Jadi ketika sudah lebih ini, maka kita coba login lagi untuk mendapatkan token yang baru seperti itu. Nah untuk ini get obat apotek menggunakan authentication nih. Nah maka kita menggunakan token yang ketika login kita sudah mendapatkan nih. Jadi ketika akan menggunakan post, delete, update, nah baru kita menggunakan token ini. Lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya yang dijelaskan gitu, seperti update, delete gitu. Nah, jadi di sini disesuaikan saja. Nah lanjut, ini contohnya ketika untuk menampilkan data ya teman-teman. Authentication-nya nanti authorization. Kenapa sih ada ini gitu? Nanti kan di sininya sebelum di sini juga sudah dicantumkan beberapa untuk indeks seperti apa, atau untuk menampilkan data seperti apa, untuk menampilkan data semuanya seperti apa. Nah di sini ada accept header dan lain-lainnya gitu. Nanti bisa dijelaskan juga. Dan untuk selanjutnya ini get apotek yang detailnya, dimana tadi sudah dijelaskan juga sesuai dengan ID yang kita cantumkan gitu. Nah lalu ada parameternya juga sama, kita menggunakan token yang sudah ada tadi. Lalu
Untuk coba kita post. Nah, di sini post. Untuk post sendiri apa yang membedakan sih? Nah, nanti untuk post sendiri di parametersnya itu kita di sini memasukkan field-field yang sudah ada sebelumnya di sini nih, field yang ini. Nah, field ini nanti sebelumnya kita coba masukkan gitu ke dalam data atau form datanya. Nanti kita masukkan dari mulai nama obatnya, lalu stok obatnya. Ini jangan sampai terlewat. Nanti akan ada error atau peringatan gitu ketika misalkan salah satu fieldnya kelewat untuk diisi gitu. Nanti akan ada di Postman sendiri bakal diberi peringatan gitu, maka ada field yang belum terisi gitu. Nah, untuk selanjutnya seperti ini, mungkin nanti setelah kita akan praktekkan langsung agar lebih jelasnya. Nah, ini untuk put method put atau untuk mengedit data gitu. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kita memasukkan fieldnya terlebih dahulu, lalu value-nya kita ubah gitu sesuai dengan apa yang kita ingin ubah gitu. Nah, selanjutnya ini delete. Untuk delete sendiri ini hanya menggunakan authentication saja dan memasukkan ID yang kita akan hapus saja gitu. Jadi nggak perlu menambahkan data-data semua gitu. Jadi hanya kita masukkan tokennya, lalu misalkan di sini ada ID 7, kita akan hapus nih ID 7. Nah, ketika di send maka hasilnya akan seperti ini, dapat message delete successfully gitu, dan dari obat underscore ID-nya 7, jadi akan ditampilkan seperti ini gitu. Nah, untuk get supplier juga sama seperti yang dijelaskan tadi untuk melihat data, dan ini terkhusus untuk admin kita bisa menggunakan metode semuanya gitu, dari mulai create, update, delete data, atau semua bisa dilakukan oleh admin gitu. Kecuali untuk customer ini hanya bisa melihat saja gitu, melihat data dan detail dari data tersebut. Nah, selanjutnya ini sama seperti sebelumnya. Ini dari delete supplier, lalu profil. Nah, untuk profil sendiri menggunakan token juga teman-teman. Lalu di sini ada image profil juga sama, masuknya ke tabel profil sendiri. Lalu ada get transaksi obat, di mana ini juga sama seperti sebelumnya, menggunakan token, lalu menampilkan data, update, delete. Ini transaksi juga seperti itu. Untuk tampilan ebooknya sendiri, nah kita coba untuk REST API di Postman-nya sendiri. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari ebooknya sendiri, website ini berguna untuk pelayanan kefarmasian secara daring. Jadi banyak beberapa apotek yang sudah menerapkan teknologi digital gitu. Jadi mempermudah pelanggan untuk membeli obat atau melihat daftar obat yang diperlukan untuk kesembuhan yang orang-orang yang sedang sakit gitu. Jadi tidak perlu keluar rumah nih teman-teman. Jadi bisa menggunakan website yang tersedia ini gitu. Nah, untuk selanjutnya sebelum Postman dinyalakan, kita coba nyalakan dulu XAMPP-nya teman-teman. Nah, di sini ya lebih jelas. Nah, untuk manajemen user, nah kita coba untuk register dulu ya.
kan endpoint usernya yang pertama post nih, register untuk mendaftar. Kita coba mendaftar terlebih dahulu ya. Di sini kita lihat dulu database dari user sendiri, isinya apa aja sih gitu, isinya siapa aja gitu. Nah, kita coba lihat user. Di sini ada ID sampai 8 ya. Kita coba untuk register terlebih dahulu. Karena di register sendiri tadi sudah dijelaskan tidak perlu untuk memasukkan token ya di no authentication gitu. Kita coba untuk Reina ya, kita coba Reina. Lalu sini akunnya kita coba reina@gmail.com. Passwordnya kita 1 sampai 8 ya, biar mempermudah aja. Lalu kita coba klik send. Nah, di sini akan langsung muncul nih. Ketika tidak ada error, ini akan langsung muncul dari mulai nama dan email. Kita coba lihat, refresh dulu untuk melihatnya. Nah, di sini ID 9 dengan nama Rina ini udah tercantum sebagai user. Nah, di sini kita lihat nih role-nya sebagai apa. Customer, boleh nih kita ubah. Kalau yang mendaftar ini user yang baru mendaftar ini otomatis role-nya itu menjadi customer gitu. Jadi tidak bisa update, delete dan menambahkan data gitu. Selanjutnya untuk kita coba untuk login menggunakan admin gitu. Jadi biar kita bisa mengupdate delete ya. Ini registernya sudah berhasil, lalu kita login untuk nama email dari Rama ya. Kita coba, karena di sini juga sebelumnya sudah dijelaskan role-nya ini admin, jadi bisa melakukan metode post, put, dan delete. Nah, kita coba send ya. Nah, sudah dijelaskan juga tadi akan muncul token yang kita gunakan nanti saat kita menambahkan data, update data, dan delete data. Kita bisa dikopikan, dan ini expirednya itu hanya 3600 dalam waktu satuan waktu detik gitu ya, per second. Kita coba, di sini saya akan mencoba dari manajemen obat saja gitu. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita coba get. Tadi sudah dijelaskan untuk di sini yang obat ini membutuhkan authentication. Jadi kita masukkan nih token yang sudah tadi kita dapatkan di pada saat kita login. Nah, kita sudah masukkan, tadi kita login, kita masukkan yang baru karena mungkin sudah expire gitu. Nah, jangan lupa accept-nya juga application slice JSON gitu. Coba ya di sini get datanya, kita send. Nah, ini muncul nih teman-teman. Jika tidak ada error maka munculnya akan seperti ini gitu. Kita coba lihat data untuk obat sendiri gitu, seperti apa. Nah, nanti akan sinkron nih antara data di database dan di Postman tadi. Jadi di sini ada 1, 2, dan 3 ID-nya. Nah, kita coba di sini lihat nih, ID-nya benar atau enggak. Di sini ada ID 3, lalu ada ID 2, ada ID 1. Nah, berarti ini sudah sesuai ya teman-teman. Untuk get dari manajemen obat sendiri ini sudah muncul ya, dari data yang ada di database sudah sesuai juga. Untuk kita coba get yang detailnya. Nah, di sini jangan lupa untuk tokennya sendiri kita perbarui karena ini sudah digunakan sebelumnya. Nah, di sini kita sini ya.
kopikan lalu simpan di sini. Nah, kita coba lihat ID dari satu ya, data untuk ID 1. Nah, di sini hanya menampilkan data sesuai ID yang kita cantumkan. Nah, ini ID-nya 1, lalu akan ditampilkan ID yang sesuai aja untuk 1. Di sini ada field pendukungnya dari mulai nama obat sampai di akhir itu ada supply. Kita coba menambahkan data untuk method POS ya. Di sini juga sudah ada sebelumnya biar cepat. Nah, di sini sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai pos obat, di mana kita memasukkan terlebih dahulu nih parametersnya dari mulai tokennya sendiri, lalu field-field yang ada di tabel obat underscore apoteknya. Di sini sudah dimasukkan, lalu jangan lupa untuk authentication-nya kita ubah. Nah, untuk authentication kita bisa menggunakannya di sini atau di sini gitu teman-teman. Kita coba ubah ya. Atau misalkan teman-teman sudah menggunakannya di sini, boleh nih di ini juga dicoba juga. Boleh salah satunya aja. Nah, di sini ternyata sudah tercreate nih. Kita coba sinkronkan dengan database-nya. Apakah sudah masuk data yang kita create gitu. Nah, di sini ya, kita coba lihat. Nah, ternyata ID 6 dengan obat OBH kombi dewasa batuk flu jahe 60 ml. Nah, ini sudah masuk ke database-nya. Berarti ini sudah berhasil ya. Nah, lalu selanjutnya kita coba metode put atau mengubah data. Nah, di sini kita coba ID 6 ya. Dan tadi juga golongan obatnya jangan lupa kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, ini masukkan nih parametersnya dari obat sampai supplier ID-nya. Coba nih kita ubah dari kan yang sebelumnya itu di datanya ini stok obatnya 100 dan harganya 16.000 ya. Kita coba ubah dari harga obat dan stok obat, lalu kita tambahkan supplier ID-nya 1. Nah, kita di sini stok obatnya jadi 80, lalu harga obatnya jadi 18.000. Nah, jangan lupa untuk ID dari datanya cantumkan juga, jadi biar terdetek nih, disesuaikan. Coba ya, di send. Nah, di sini kenapa ada tulisan unauthorized? Nah, di sini karena belum menambahkan token yang tadi, token yang sudah saat login. Kita coba tambahkan terlebih dahulu agar bisa membedakan nih kenapa tadi saya tidak langsung menambahkan itu. Jadi akan ada bedanya ketika tidak memasukkan token atau dengan yang sudah memasukkan token. Jadi jika belum memasukkan tokennya, maka akan ada tampilan seperti ini karena di codingannya sendiri sudah dicantumkan gitu. Ketika tidak sesuai, maka di sini di store nanti akan ada message gitu, unauthorization. Lanjut ya, untuk kita coba masukkan tokennya terlebih dahulu. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini ya, ini stok obatnya jadi 80, harganya jadi 1.800 dengan supplier ID-nya 1. Kita coba lihat, sinkronkan dengan data. Nah, di sini tuh obatnya karena
supply-nya tadi juga sudah dicantumkan 1. Di sini kan masih 100 ya, 100 sama 16.000. Nah, kita coba refresh. Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman. Jadi 80 dan 18.000 sesuai dengan yang kita tadi diubah gitu. Field mana aja yang diubah. Nah, untuk delete sendiri, kita lanjut ke method delete. Di sini sesuaikan aja dengan teman-teman, misalkan ingin hapus nih yang data baru nih, atau data dari ID ke 3 deh boleh, atau 6. Data yang tadi kita hapus deh, atau ada ingin di upload aja gitu. Nah, untuk ininya jangan lupa ya teman-teman, ubah dulu tokennya. Nah, kita coba delete. Di sini ada message delete successfully, dan obat ID-nya ada 6, atau ID-nya dengan 6 gitu, ID 6. Kita coba refresh terlebih dahulu di database-nya. Nah, di sini ID 6 sudah terhapus. Berarti untuk metode dari delete ini sudah berhasil. Mungkin pemaparan atau penjelasan dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Rafa Septiani menjelaskan mengenai manajemen supplier, lalu ada manajemen profil dan transaksi obat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Septiani. Di sini saya akan menjelaskan endpoint, supplier, profil, transaksi obat dari web service case study Apotek Sentosa. Langsung saja kita menuju ke endpoint-nya, yaitu yang pertama supplier. Nah, di sini adalah endpoint dari manajemen supplier. Yang pertama ada get, endpoint-nya http localhost 8000 supplier. Deskripsinya untuk mendapatkan list daftar supplier yang sudah dibuat. Lalu yang kedua ada get, endpoint-nya http localhost 8000 supplier, ID suppliernya. Di sini deskripsinya untuk mendapatkan detail dari daftar supplier. Lalu yang ketiga ada post, endpoint-nya http localhost 8000 supplier untuk membuat atau menambahkan data supplier. Yang keempat ada put, endpoint-nya http localhost 8000 supplier ID untuk mengubah detail data supplier. Yang terakhir delete, endpoint-nya http localhost 8000 supplier ID, deskripsinya untuk menghapus data supplier. Lalu ke endpoint yang kedua, yaitu profile. Metodenya get, endpoint-nya http localhost 8000 profiles, deskripsinya untuk mendapatkan list profile user. Yang kedua ada get http localhost 8000 profiles image name, deskripsinya untuk menampilkan gambar pada profil user. Yang ketiga endpoint-nya http localhost 8000 profiles untuk menambahkan atau merubah data profil. Lalu rancangan endpoint yang terakhir yaitu transaksi obat. Yang pertama metodenya get, endpoint-nya http localhost 8000 transaksi apotek untuk mendapatkan list transaksi obat yang sudah dibuat. Lalu ada yang kedua metode get, endpoint-nya http localhost 8000 transaksi apotek, terus ID transaksinya. Deskripsinya untuk mendapatkan detail dari daftar transaksi obat.
Lalu yang ketiga ada method post, endpointnya http localhost 8000 transaksi apotek untuk membuat atau menambahkan data transaksi obat. Yang keempat, method put, endpointnya http localhost 8000 transaksi apotek, ID transaksi apoteknya. Deskripsinya untuk mengubah data transaksi obat. Yang terakhir, metode delete, endpointnya http localhost 8000 transaksi apotek ID. Deskripsinya untuk menghapus data transaksi obat. Nah, langsung saja saya akan praktekkan endpointnya pada Postman. Yang pertama saya akan praktikkan endpoint profiles. Sebelum itu, harus login terlebih dahulu. Di sini saya sebelumnya sudah membuat akun, jadi tinggal login saja. Sebelumnya ini dulu. Kopikan tokennya. Lalu pastekan di key authorization value barrier. Lalu accept-nya ada application JSON. Sini sebelumnya untuk menampilkan data profil, metodenya get. Setelah di send, data profilnya akan muncul. Di sini terdapat ID, user ID, first name, last name, summary, image, created ad, and updated ad. Lalu yang kedua ada method post untuk menambahkan profil atau merubah profil. Sama seperti sebelumnya, accept-nya JSON, lalu authorization-nya pastekan token yang tadi. Lalu ke body. Di sini kita inputkan dulu datanya. Untuk first name-nya, misalnya last name Septiani, summary-nya lalu pilih profilnya. Untuk memasukkan gambar, ubah yang asalnya teks menjadi file. Jika data sudah diisi, klik send. Jika data sudah berhasil diupdate atau ditambahkan, akan muncul datanya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, ada ID 5, user ID-nya 1, first name-nya Rafa Septi, last name-nya Septiani, summary-nya ini adalah akun admin, image-nya 1 Rafa Septi Septiani. Lalu untuk endpoint terakhir dari profile adalah untuk mendapatkan image dari profil. Kan di sini membutuhkan nama image-nya. Sebelum itu kita harus mengkopikan nama image-nya dulu. Pastekan di ini. Metodenya get.
Tidak perlu menggunakan accept, hanya perlu authorization-nya saja. Lalu setelah authorization-nya diisi, klik send. Maka gambar yang diinputkan akan muncul. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit codingan dari endpoint profiles. Nah, seperti sebelumnya, di sini terdapat 3 endpoint ya. Yang pertama profiles, kedua juga profile tapi menggunakan metode post, yang terakhir profiles image name. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama index untuk menampilkan data profilesnya. Nah, jika accept header-nya application JSON atau application XML, maka tampilkan. Jika accept header-nya application JSON, maka yang tampil akan seperti sebelumnya ya, berbentuk JSON. Jika accept header-nya application XML, maka yang tampil akan berbentuk XML. Lalu ada method store, sama terdapat accept header-nya accept dan content type header content type. Jika yang dipilih adalah application JSON, maka input request all, validation rules-nya first name harus diisi, last name harus diisi, dan summary wajib diisi. Sedangkan image tidak wajib untuk diisi. Jika validatornya tidak memenuhi, maka akan muncul error. Di sini kita ambil user ID-nya dari ID yang login. Lalu inputkan first name, last name, summary, dan image. Setelah itu di-save, masukkan ke database. Nah, ini metode show untuk menampilkan gambar profil. Accept header-nya accept jika application JSON, atau application-nya XML. Lalu akan menampilkan gambarnya. Yang tadi sebelumnya bukan untuk menampilkan gambar ya, tapi untuk menampilkan detailnya. Tapi yang ini tidak dipakai, jadi langsung ke metode image page-nya dari upload image profile, ambil nama image-nya. Jika gambarnya ada, maka tampilkan gambarnya. Jika tidak ada gambarnya, maka image not found. Lalu di sini adalah modelnya, model dari profiles. Primary key-nya ID, nama tabelnya profiles. Labelnya user ID, first name, last name, summary, dan image. Lalu kita ke endpoint selanjutnya, yaitu manajemen supplier. Langsung saja ke postman-nya yang supplier. Sebelumnya kopikan dulu value dari authorization. Di sini di endpoint supplier dengan metode get untuk menampilkan list dari suppliernya.
di headersnya ada accept application JSON dan authorization-nya. Lalu klik send. Jika berhasil, akan tampil data-data dari suppliernya. Terdapat 2 data, yaitu ada yang dengan namanya supplier Winda dan Cakaria. Jika ingin menampilkan dengan tipe XML, accept-nya bisa diubah. Sepertinya ini tidak bisa ya XML. Ini sebelumnya yang tipenya XML sudah bisa. Tadi salahnya di pemanggilan datanya. Jadi jika XML bentuknya akan seperti ini. Untuk memanggil detail supplier, tinggal panggil ID-nya. Misalnya ID 1. Maka yang muncul hanya supplier dengan ID 1. Lalu selanjutnya ke metode post. Pastikan authorization-nya, accept-nya JSON. Lalu masukkan data-datanya, terdapat nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Nama suppliernya, misalkan Nur Safia. Alamat suppliernya, cuma ini. Dan nomor teleponnya. Jika sudah terisi semua, klik send. Jika berhasil, maka datanya akan tampil. Terdapat nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, update app, dan ID-nya. Di sini ya ada metode put untuk mengedit data supplier. Pastikan barrier-nya sama seperti sebelumnya, accept-nya application JSON, authorization-nya yang login. Kita inputkan nama suppliernya. Karena kita sebelumnya tadi menginputkan dengan ID 5, maka yang dieditnya pun ID 5. Seakan input nama suppliernya. Inputkan alamatnya. Lalu terakhir nomor telepon. Jika berhasil, ID pun data yang muncul adalah ID, nama supplier yang sudah diedit, alamat supplier, nomor telepon, created add, dan update add.
Yang terakhir ada endpoint delete, accept-nya aplikasi JSON, authorization-nya. ID-nya kita ubah 5. Jika sudah berhasil terhapus, maka akan muncul message delete successfully, supplier ID-nya 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Di supplier ada menggunakan 5 metode. Terdapat metode get dengan metode index, post, store, get, show, put, update, delete, destroy. Sini di supplier controller terdapat metode index untuk menampilkan list dari suppliernya. Sama seperti sebelumnya, terdapat untuk misalnya jika mendapatkan accept header-nya aplikasi JSON, maka yang muncul akan berbentuk JSON. Jika accept header-nya aplikasi XML, yang tampilnya adalah dengan berbentuk XML. Lalu ada metode store untuk menambahkan data. Di sini hanya admin yang bisa menambahkan data. Jika bukan admin, maka akan muncul error you are unauthorized. Accept header-nya accept, content type header-nya content type. Jika accept header-nya adalah application JSON, maka request all, validation rule-nya nama supplier-nya wajib diisi, nama supplier wajib diisi, dan nomor telepon wajib diisi. Jika salah satu di sini tidak diisi, maka akan muncul error. Jika berhasil, maka return response-nya seperti ini sebelumnya. Nah, ini. Lalu show ini untuk mendapatkan detail supplier, sama seperti yang tadi metode index. Hanya saja di sini menggunakan where ID, dapat dari sini ID di sininya. Lalu update sama seperti metode store, hanya saja di sini terdapat find ID dulu, jadi temukan ID-nya, baru bisa diupdate. Yang terakhir destroy untuk menghapus. Lalu ada endpoint terakhir yaitu transaksi obat. Sini ada metode post. Dengan endpoint-nya transaksi apotek. Di sini masukkan authorization-nya seperti sebelumnya. Post ini untuk menambahkan transaksi apotek. Accept-nya application JSON. Jika sudah, klik send. Oh, ini post. Salah, seharusnya yang get dulu ya. Nah, key-nya authorization, masukkan token yang login sebelumnya, lalu accept-nya application JSON. Maka akan muncul JSON dari transaksi apotek.
sini terdapat dua data yang akan menampilkan ID, user ID, obat ID, jumlah obat, total harga, created app, update app, lalu juga usernya dengan ID dan namanya. Lalu obat yang dibelinya, nama obat. Jika ingin melihat detail, ketikkan ID-nya, misalnya ID 6. Lalu akan tampil dengan detailnya, sama seperti sebelumnya. Lalu ke metode post. Sini inputkan dulu terlebih dahulu data-datanya. Misalnya user ID-nya yang ada ya, harus yang ada pada di database tabel user. Misalnya kita akan menginputkan dengan ID 8. Lalu obat ID-nya juga yang harus sudah ada pada tabel obat apotek. Misalnya ID 6. Jumlah obatnya dan total harganya. Jika sudah terisi semua, klik send. Jika berhasil akan tampil data user ID 8, obat ID 6, jumlah obatnya 30, total harganya 50.000, created ad dan updated dan ID-nya. Lalu selanjutnya ke metode put untuk mengedit transaksi apotek. Karena tadi yang diinputkan adalah dengan ID 9, maka yang diedit pun ID 9. Sama seperti sebelumnya, headers-nya ada authorization, accept-nya application JSON. Kita akan masukkan dulu terlebih dahulu data-datanya. User ID-nya sama seperti sebelumnya 8, obat ID-nya menjadi 1, jumlah obatnya menjadi 50, dan harganya 100.000. Jika sudah, klik send. Jika berhasil, akan tampil ID, user ID 8, obat ID 1, jumlah obatnya 50, total harganya 100.000, created ad dan update ad. Lalu yang terakhir ada metode delete untuk menghapus transaksi apoteknya. Karena tadi dengan ID 9 maka masukkan ID 9. Headers-nya accept application JSON dan authorization-nya dimasukkan token login-nya. Jika sudah selesai, klik send. Maka jika berhasil, message-nya deleted successfully, transaksi ID 9. Lalu saya akan memperlihatkan codingannya. Ini transaksi apoteknya. Dapat method store, show, update, destroy, dan index. Ini sama seperti yang tadi supplier. Hanya saja di sini menggunakan with agar kita bisa menampilkan name dari user dan nama dari obatnya.
Dan sama di sini juga ya, exit header-nya ada application JSON dan application XML. Jika yang dipilih JSON maka akan berbentuk JSON. Jika yang dipilihnya XML maka yang ditampilkan adalah bentuk XML. Store-nya yang diterima aja application JSON. Validation rules-nya user ID required access user ID. Jadi yang boleh itu hanya user ID yang sudah ada pada tabel user. Obat ID required. Harusnya sama sih ini juga obat ID juga. Access-nya di tabel obat apotek. Jumlah obatnya required atau harga required. Jadi semua data ini harus ada datanya. Jika tidak ada atau kosong maka akan tampil error. Seperti yang tadi sebelumnya kan error tidak bisa dimasukkan ke database. Nah, ini errornya akan muncul seperti ini. Is required. Jika berhasil akan menampilkan JSON-nya. Show untuk menampilkan detail transaksi apotek. Sama seperti yang index. Jika application JSON maka akan tampil JSON. Jika yang dipilih application XML maka berbentuk XML. Lalu ada update. Pertama-tama mencari dulu ID-nya. Jika ditemukan maka masuk ke validation rules, user ID exist, obat ID-nya exist juga, required dan exist. Jumlah obatnya required atau harga required. Jika validasinya terpenuhi maka akan disimpan ke database. Lalu yang terakhir, destroy untuk menghapus data transaksi apotek. Di sini extract-nya application JSON atau application XML. Dicari dulu ID-nya, jika ditemukan maka langsung terdelete. Sekian dari saya. Itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.